Tiga. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait sistem pengendalian proses dalam menjadikan minyak jelantah. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu minyak jelantah itu potensinya besar, walaupun memang minyak ini memang umumnya sering lebih sering jadi hasil buangan lah gitu, dari orang-orang yang menggoreng makanan gitu. Tapi kalau kita jadikan ini kedepannya mungkin bisa dimanfaatkan buat produk turunannya gitu. Nah, sebelum itu kami akan perkenalan dulu dari kelompok kami. Kenalkan, mulai dari saya Kusuma Saka, NPL 509 dan rekan saya. Kemudian saya Aulia Sindur Ayuni dengan NPL 509 Perkenalkan, nama saya Dwi Kusuma Bukan dengan NPL 509251033. Perkenalkan, saya Muhammad Fadilullah, NP 509-251-037. Perkenalkan, saya Kevin dari Desa dari 509-5108. Nah, jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu PFD dan PNID. Nah, kita mulai dari PFD. PFD itu sendiri adalah proses flow diagram, dan PNID itu adalah piping and instrumentation diagram. PFD dan PNID ini adalah dua jenis diagram rekayasa yang krusial dalam desain operasional pabrik, terutama pada industri kimia, minyak dan juga gas. Secara singkat, PFD memberikan gambaran umum aliran proses, sedangkan PNID sendiri adalah cetak biru teknis yang membuat desain spesifik perpipaan dan kontrol instrumen. Nah, di sini kita mengangkat static case yang sudah dijelaskan tadi, yaitu mengenai pengendalian minyak jelantah. Jadi sebenarnya minyak jelantah sendiri ini adalah minyak hasil masak, yaitu yang sangat keruh, dan di sini minyak jelantah itu tidak bisa digunakan kembali kecuali sudah dijernihkan. Oleh karena itu PFD PNID ini kami buat untuk menjernihkan suatu minyak jelantah. Nah, ini kita masuk ke ilustrasi PFD-nya. Jadi kita mulai dari storage tank atau dengan kode T101. Ini tempat di mana minyak jelantahnya ditampung. Ini ada instrumentasinya, itu level transmitter dan level indikator controller. Ini level transmitter ini berfungsi untuk menghitung volume dari minyak jelantah yang ada di storage tank-nya. Nah, dimana juga indikator controller ini dia berfungsi untuk mengatur seberapa jauh volume itu, misalnya dikasih set 40 liter. Berarti misalnya kalau lebih dari 40 liter, maka otomatis akan memberikan perintah kepada valve untuk valve-nya dibuka seperti itu. Nah, ini kita lanjut ke filtrasi, proses penyaringan. Filtrasi ini yang kita lihat ada tanda garis-garis di sini, dia berfungsi untuk menyaring partikel-partikel yang besar. Nah, setelah disaring, kita lanjut ke oil drying atau dengan kode D101. Nah, di sini ditambahkan gas panas. Nah, fungsinya itu untuk memisahkan air pada minyak. Karena kita tahu sendiri titik didih air itu lebih rendah dibanding minyak. Nah, setelah airnya menguap, maka airnya akan turun dan minyaknya akan diteruskan ke degamil atau DG101. Nah, ini fungsinya sama seperti pada oil drying ini dia menyaring zat-zat kimia seperti plastik dan lain-lain. Nah, itu setelah itu kita lanjut pada esterification. Ini dia lebih ke penyaringan tingkat akhir, di mana dia menyaring zat-zat kimia juga dengan memasukkan alkohol dan asam. Fungsinya untuk menghilangkan zat-zat sabun di dalam minyak tersebut. Sekian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rancangan dari PNID-nya sendiri. Yang pertama bisa dilihat sendiri, itu ada storage tank yang fungsinya sendiri untuk menampung minyak-minyak jelantah yang sudah dikumpulkan. Kemudian dilanjutkan ke filter yang sudah dijelaskan sendiri seperti sebelumnya, yaitu fungsinya untuk menyaring residu-residu padat yang dapat menyebabkan penyumbatan. Kemudian setelah minyak jelantahnya tadi disaring, itu bakal masuk ke heater atau dryer yang fungsinya untuk memanaskan minyak untuk menghilangkan kandungan airnya. Kemudian dia akan masuk ke reaktor dari R101 hingga R102
sebagai tahapan dari proses esterifikasi awal. Kemudian setelah melalui tahap proses esterifikasi, minyak tersebut akan melalui tahap transesterifikasi pada reaktor R102. Setelah dari reaktor sendiri, kemudian minyak akan disalurkan ke dalam sirkular dan kemudian disalurkan kembali kepada washer. Nah, fungsinya washer di sini itu adalah untuk membersihkan kembali minyak-minyak dari sisa kandungan kimia yang sebelumnya tertinggal dan tidak terfiltrasi ataupun hilang dari proses sebelumnya. Kemudian setelah minyak tersebut dicuci, istilahnya itu akan dikeringkan kembali pada dryer W101. Fungsinya dia untuk mengeringkan minyak yang sudah difiltrasi, dicuci sebelumnya, dan setelah yang tadi sudah selesai dikeringkan, dicuci, dikeringkan, dan sudah berubah menjadi produk jadi berupa biodiesel ataupun produk-produk olahan minyak jelantah lainnya. Produk minyak jelantah tersebut akan disimpan pada storage tank akhir, yaitu T102. Oke, jadi dari kesimpulan dari study case ini kita bisa memahami semua bahwa instrumentasi itu ilmunya sangat bagus sekali teman-teman. Kan itu bisa dipakai untuk industri minyak, industri gas, terus industri pengolahan minyak jelantah ataupun lain sebagainya. Nah, dari situ instrumentasi itu implementasinya ada kayak mana? FD BPNI itu. Nah, satunya adalah bagaimana kita bisa memproses minyak jelantah itu untuk difiltrasi untuk menjadi produk olahan lain sebagainya. Gitu. Untuk tambahannya, sebelum kami mengakhiri presentasi ini, untuk diketahui bahwa laporan yang kami kerjakan ini masih belum sempurna, sehingga untuk kami harapkan dengan laporan ini akan membantu dan setidaknya ada saran atau masukan untuk kami. Dan pada kesimpulannya, laporan yang kami kerjakan ini adalah bagaimana cara kita mengatasi masalah dengan study case tersebut menggunakan PFD dan BNID, atau dalam sasaran untuk bagaimana kita menerapkan matkul penggambaran teknik ini untuk kehidupan sehari-hari atau keperluan industri. Sekian dari kelompok kami.